Kita melihat ini kan bagian daripada komitmen besar pemerintah ya di dalam satu menurunkan emisi karbon kita yang 29% pada tahun 2030 ya, kalau misalkan dengan bantuan internasional itu bisa sampai dengan 41%, ada di dalam namanya Nationally Determined Contributions. Dalam Nationally Determined Contributions itu ada bagian-bagiannya ya, di mana di situ energi dan juga yang lain itu land use and land use change forestry. Jadi itu sudah ada di dalam senario daripada NDC kita bahwa kita harus mengurangi emisi karbon kita, baik itu di sektor energi atau di sektor perubahan lahan dan juga di sektor industri. Nah, ini merupakan bagian komitmen. Sebetulnya pemerintah itu sudah tidak mengizinkan membangun PLTU di Jawa. Ya. Itu sudah dilakukan beberapa tahun belakangan. Jadi ini sebetulnya di-expand lagi lebih besar ya dengan time frame yang seperti tadi dikatakan pada tahun 2030. Otomatis itu mengandung konsekuensi-konsekuensi atau meminimalisir konsekuensi karena masalah kontrak. Ya. Jadi mesti diingat kita tidak bisa men-stop begitu saja karena berkontrak dan mereka menggunakan tipe kontrak take or pay misalkan ya, gitu otomatis kan mempunyai satu konsekuensi terhadap keuangan negara juga. Itu dari aspek kontrak yang akan terminasi dan akan digantikan. Tapi kalau kita melihat kapasitas, ya kalau kita melihat kapasitas listrik kita hari ini cuma 300 terawatt hours di tahun 2021. Tapi kalau kita melihat di tahun 2060 itu ada sekitar 1.380 terawatt hours. Jadi kalau kita melihat permintaan daripada listrik itu besar, sehingga banyak ruang sebetulnya untuk mengembangkan energi bersih di kemudian hari. Nah, sehingga kita di Dewan Energi Nasional yang memang diamanahi untuk membuat peta jalan, jadi membuat roadmap daripada energi kita ke depan atau sekarang bahasanya itu adalah transition energy ya dari fosil menuju ke yang lebih bersih. Ya. Itu tentunya kita mempertimbangkan semua aspek. Jadi apa yang dikatakan oleh baik itu PLN ataupun juga Pak Luhut ya, karena beliau sebagai Menko tentunya melihat dari sisi bagaimana negara bersikap terhadap komitmen-komitmen yang sudah dicanangkan, yaitu pengurangan daripada emisi karbon. Jadi ini isunya memang agak sedikit di luaran ya, mereka mengatakan zero emission, ada lagi yang berbicara carbon neutral, itu padahal dua definisi yang berbeda. Tapi baiklah kita melihat ya bahwa ini inisiatif PLN yang kita sambut tentunya ya, tetapi kita tetap memohon ya supaya ada jaminan daripada pasokan listrik itu terpenuhi gitu, karena jangan sampai kita mengetahui natural daripada non fosil itu adalah intermittent. Jadi ada satu intermitensi di dalam supply. Ini tentunya mesti dipertimbangkan betul ya apabila kita menggantinya dengan EBT yang mempunyai kadar intermitensi tertinggi seperti bayu, seperti air, ya kan geothermal termasuk yang cukup bagus untuk baseload, tetapi tidak untuk yang lain seperti solar itu juga intermitensinya besar. Nah ini tentunya waktu yang cukup karena itu perencanaannya itu bertahap ya dari tahun 2030 sehingga ada waktu yang cukup untuk memikirkan keteknikan secara teknis itu. Tapi secara overall yaitu sesuai dengan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah dan komitmen internasional yang sudah disepakati oleh Presiden. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.